Mayoritas para pendemo beranggapan bahwa dengan demonstrasilah maka aspirasi atau tuntutan mereka pada pemerintah akan ditanggapi. Jika tidak melalui jalan demo ini, maka pemerintah akan atau sering mengabaikan aspirasi atau yang mereka katakan sebagai nasihat. Bagaimana menanggapi masalah ini? Mohon penjelasannya. Masya Allah. Ini barakallahu fikum, karena mereka hanya menyelesaikan masalah dengan cara pribadi, dengan kemampuan pribadi. Jadinya sering buntu karena pribadinya lemah. Sementara bimbingan syariat yang tadi kita utarakan itu kembalinya kepada Allah Azza wa Jalla yang maha kuasa, yang maha segala-galanya. Ini poin pertamanya. Ketika Anda mengambil jalan sendiri untuk menyelesaikan problematika negeri, Anda terjun ke jalan-jalan melaksanakan aksi, berdemonstrasi untuk menyampaikan aspirasi, maka Anda diserahkan pada kemampuan sendiri. Paham gitu? Sebab tidak menggunakan cara-cara syar'i, maka tanggung sendiri. Dan dipastikan bakal buntu karena kemampuan hamba itu lemah. Tapi kalau masyarakat tadi barakallahu fikum kembali kepada bimbingan syar'i yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang menjamin itu semua adalah Allah Rabbul Alamin yang maha kuasa atas segala sesuatu. Sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla untuk merubah segala-galanya dengan cepat. Ya. Yang tadinya fasik, sakit fasik ya kan ya. Tahu-tahu soleh bisa. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Paham ya? Yang kedua, mohon maaf. Dari fatwa ulama-ulama besar kita yang muktabar. Saya kasih kata-kata muktabar sisi keilmuannya tentang perkara agama ini. Mereka menyatakan demonstrasi bukan cara-cara Islami. Demonstrasi itu cara yang diadopsi dari orang-orang yang non-muslim. Apa nggih? Meniru cara-caranya orang-orang kafir. Dalam Islam tidak ada yang namanya demonstrasi. Yang pertama. Maka mereka mengatakan, ini fatwanya para ulama kita, Syekh bin Baz, Syekh Fauzan, dan juga yang lain-lain barakallahu fikum. Yang namanya hak rakyat tidak bisa dituntut dengan cara demonstrasi sebab melanggar syar'i. Aspirasi masyarakat tidak akan mungkin dituangkan, disampaikan dengan cara demonstrasi sebab melanggar syar'i. Ya jangan heran kalau buntu. Sekuat apapun, sebesar apapun yang kamu keluarkan dari tenaga yang ada, ujung-ujungnya buntu. Tidak akan dibela, tidak akan dibantu oleh Allah Azza wa Jalla karena gak syar'i. Ini ucapan sebagai mereka, buntu. Jadi gimana? Yang lebih besar lagi, buntu lagi, lebih besar lagi, buntu lagi, terus begitu. Ya buntu gak syar'i. Barakallahu fikum. Ngoten nggih. Maka caranya bukan dengan demonstrasi, dengan cara bimbingan syar'i. Barakallahu fikum. Aspirasi itu disampaikan ya ikhwan dengan cara-cara yang baik. Di antara caranya barakallahu fikum dari kalangan ulama kita, tokoh-tokoh masyarakat kita, tokoh-tokoh nasional kita yang ditunjuk yang bisa mewakili suara rakyat datang kepada penguasa dengan baik-baik, dengan penuh wibawa. Nyampaikan kepada para penguasa. Ini aspirasi kami terkait dengan masalah ini baik-baik, bermartabat. Saya tidak melibatkan masyarakat banyak yang notabene mereka semua awam. Tidak bisa mendudukan banyak perkara pada tempatnya. Lebih banyak terpancing emosinya. Tidak menggunakan ilmunya, menggunakan hukumannya. Jangan mereka, para ulama saja.
Yang berikutnya barakallahu fikum. Kewajiban kita hanya menasihati penguasa dengan cara yang baik. Kewajiban kita hanya menyampaikan aspirasi dengan cara yang baik. Hasil itu tidak dibebankan pada kita. Hasilnya Allah Azza wa Jalla menentukan. Ketika berhasil, alhamdulillah. Ketika tidak, mohonlah kepada Allah Azza wa Jalla hak kalian. Itu disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "Sayakunu ba'di umurun tunkirunaha. Wa satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha." Akan ada sepeninggalku nanti atharah. Atharah itu kata para ulama, sosok penguasa yang hanya mementingkan kepentingan pribadi, tidak mementingkan masyarakatnya, mengambil hak pribadinya secara utuh, mengharuskan masyarakatnya menunaikan kewajiban mereka sebagai masyarakat, tapi penguasa tidak memberikan haknya rakyat. Persis kayak yang bertanyakan tadi, ya, namanya atharah. Akan ada nanti atharah dan berkah yang kamu ingkari. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami kalau kami mendapati masa seperti itu? Rasulullah mengatakan, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum. Kamu tunaikan hak-hak penguasa itu yang merupakan kewajiban kalian, dan mohonlah kepada Allah Azza wa Jalla haknya kalian. Nasihati dengan cara yang baik, selebihnya mohon kepada Allah. Itu cara syar'i. Kalau caranya syar'i, Allah yang merubah, Allah yang ngasih kemudahan, Allah yang membela, Allah yang memberikan taufik. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maha kuasa ya Pak. Maka tempuh cara-cara syar'i, maka akan datang semua solusi. Semuanya akan ada. Barakallahu fikum yang antum harapkan selama ini. Jadi dikarenakan caranya enggak syar'i, makanya buntu terus. Para siapa yang bertawakal pada dirinya sendiri, maka dipasrahkan pada dirinya, tidak akan dibantu oleh Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi dia. Barakallahu fikum. Difahami ikhwan? Paham sih?